Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas soal apa ya, cara ngebutnya penulis kali ya. Jadi mungkin ada yang lihat penulis di jalan 100, jalan 80 gitu ya. Tapi kalau yang mengamati, penulis itu kalau ngebut ya, itu nggak sampai nggak sampai habis-habisan gitu. Jadi iya, ada yang expertnya lah ngomong, nggak jago ngebut aja berani kencang. Ya terserah lah ngomong gitu. Ya memang karena gaya mengemudinya penulis seperti ini. Jadi kayak gini nih, kan kalau mau kencang sebenarnya bisa toh, ada sela kan. Tapi itu bukan gaya ngebutnya penulis. Jadi kayak itu tadi kan, sebenarnya kalau mau tuh ada kesempatan untuk nyalip, kelihatan nih. Jadi sebenarnya kalau jalan itu antara ngebut dan tidak itu bahayanya tergantung yang make juga. Nggak ngebut membahayakan ada, yang ngebut tapi nggak membahayakan ada. Itu pendapat penulis. Ya sebelumnya penulis pernah bahas soal biar lambat asal selamat ya. Entah ada yang nonton itu apa enggak, video awal-awal banget. Jadi ada kan orang yang punya pendapat biar lambat asal selamat gitu ya. Saya mah kalem-kalem aja gitu ya. Tapi itu relatif ya. Kalau sudah di jalan raya, lambat itu belum tentu selamat, karena ya tetap ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya jalan kayak gini ya, itu apakah kalau lebih lambat itu pasti selamat? Kalau misalnya di samping kendaraan, jalan belakang kendaraan, itu nggak mesti ya, karena ada namanya unsur orang lain. Jadi yang berkendara di jalan itu kan nggak cuma orang lambat tok, tapi ada orang cepat. Nah kalau lambatnya itu membuat orang lain pengen menyalip, nah nyalipnya itu sampai pemaksa ya. Jadi kan ada ya, walau orang jalannya lambat tapi lihat ada yang lebih lambat darinya itu pinginnya nyalip. Ada kan kayak gitu ya, ada. Nah ini kalau orang yang lambat ini bikin orang lain pingin nyalip, nah dia ini menyebabkan resiko saat yang nyalip ini nyalip. Kalau orangnya yang termasuk lambat biasanya nggak perhatian gitu, maka ya bisa misalnya ya nyalipnya merepetnya banget gitu ya, ambil jaraknya cuma 1 mili gitu, 1 senti itu masih termasuk besar kalau ukuran standarnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kalau nyalip satuannya milimeter ya, bukan sentimeter. Sentimeter itu berapa? Segini ini banyak. Kalau orang Indonesia itu segini ini banyak. Orang mobil kecepatan bersalipan 80 km per jam ya, di jalan luar kota gitu, jarak segini itu besar ya, jarak segitu besar, kecepatan segitu, spion nyentuh gitu masih kadang terjadi loh ya kalau di luar kota, padahal kendaraan lainnya itu bis ya. Jadi lawan bis, jaraknya bersalipannya, jarak antara berlawanan arah nih ya,
itu bisa sampai kurang dari 1 senti. Wis satuannya mili orang kalau di luar kota itu. Walau sana jalan 100 ya, dari arah berlawanan kita jalan 100, kadang kayak gitu juga. Misalnya menghindari becak gitu ya, ada becak sebelah kiri, yang sana juga di sebelah kirinya juga ada becak, sama-sama mepet wush gitu ya, cas gitu, jarak kecepatan gitu kalau sudah nyentuh tes gitu, tes toh, nggak sampai pecah spionnya. Walau kadang ya memang ada yang sampai pecah spionnya. Ini penulis ngomong mobil, ini motor, wah wis 0 mili ya ada. Kok bisa gitu? Lah yang sana setangnya misalnya lebih pendek gitu ya, nggak sama tingginya gitu ya, lewatnya kira-kira di atasnya jari, di atasnya tangan ini, atau kadang di bawahnya. Jadi kalau pas setangnya sama tingginya tabrakan gitu, ya kadang terjadi itu arah berlawanan ya. Kalau arahnya searah itu jarang-jarang 0 mm, mesti ada jarak, apalagi kalau yang boncengan. Nah, kayak gitu itu kalau luar kota loh ya. Biasanya orang itu sudah lebih lebih pengertian lah. Yang lambat itu pengertian dengan yang kencang itu pengertian dengan yang lambat. Sama-sama kencang, tahu ancer-ancer ya opo, cara menghindarnya gimana, cara pilih amannya gimana, yang waras ngalah lah seringnya. Karena kalau di luar kota itu seleksi alam ya, yang bikin bencana mati duluan, baik yang itu jalannya lambat ataupun yang jalannya kencang, pasti sudah seleksi alam duluan lah. Mereka nggak akan lagi ada di jalan. Nah, kalau yang di kayak di jalan-jalan kayak gini, waduh, mereka ini biasanya masih selamat. Karena ya maklum ya, kalau luar kota itu jalannya 100 gitu ya, 80. Kalau di kota ini kan jalannya pelan-pelan ya, mungkin cuma 50, 60, 70 kencang banget, 80 kencang banget. Nah, biasanya mereka ini nggak kapok-kapok. Seleksi alam ya. Seleksi alamnya nggak berlaku, paling cuma motor itu pesok gitu, pecah gitu, kaki keseleo, kaki beset gitu. Nggak kayak di luar kota kan sampai meninggal, sampai tangan kaki patah gitu kan, beda lah. Jadi kalau yang di lingkungan gini ini biasanya agak ngawur. Ciri-cirinya sih orangnya seringnya nggak pakai helm, terus spionnya dilipat kayak gitu-gitu, pakai baju sembarangan, kadang rokok helmnya di sangkutin biasa gitu ya, tapi jalan kencang ya, kencangnya kencang kencang perkotaan ya, nggak kencang beneran. Jadi kalau jalan macet-macetan gini dikebut wat gitu ya. Kalau pas jalan lurus, jalan cuma 70, 80, nggak berani kencang. Nah, yang namanya kencang atau lambat itu ada istilahnya take chances ya, take chances. Bahasa Inggris pakai ambil kesempatan. Gambling kalau istilahnya penulis lebih senang nyebutnya. Jadi gambling dia sama sekali tidak menghiraukan kemungkinan reaksi dari orang lain. Kalau yang begini nih biasanya ya rider bukan luar kota ya, luar kota jalan ramai maksudnya ya.
Jadi dia nggak akan memperhitungkan reaksi pengendara lain, baik pengendara mobil atau pengendara motor. Jadi dia cuek, langsung salib wes gitu ya. Walau orang depannya ini seharusnya dikasih kesempatan untuk nyalip kendaraan depannya. Misalnya depan ada becak, dia motornya jalan lebih kencang dari becaknya, dia motong jalan orangnya itu. Ya susah lah pokoknya dikandani. Ya mau gimana lah ya, karena mereka nggak kena seleksi alam. Kalau berkendara saya naik. Ambil kesempatan ini ya, nggak peduli loh orang orang pelan, orang kencang ya, jalan 50-60 kan ada yang bilang kencang, ada yang bilang biasa, ada yang bilang lambat. Penulis bilang 60 km per jam itu lambat. Nah wis, ada yang anggap itu biasa. Nah, orang biasanya jalan 60 ya. Itu kalau ketemu orang jalan 40 km per jam, resikonya tinggi. Karena apa? Yang jalan 40 km per jam itu biasanya orang yang ngawur. Kalau ngerem mendadak, kalau belok mendadak, nggak lihat-lihat manapun juga, pokoknya langsung belok nyat gitu. Jadi nggak memperhitungkan kondisi, karena dianggap jalan itu cuma dia tok. Lambat, cuek, jalan lambat jalan di lajur kanan pelan-pelan, cuek gitu. Dia itu bukan karena nggak punya otak, tapi ya karena mereka nggak pernah mengalami seleksi alam, nggak pernah kena jatuh gitu ya. Jadi biasanya yang melakukan itu kadang anak muda, kadang yang orang jarang naik motor, orang yang jarang ke jalan. Nah terus ya kalau yang jalan lebih dari 60 km juga, lebih dari 60 km per jam juga ya bakal mengalami juga orang yang kecepatan suka jalan 40 km per jam. Kalau orang yang jalannya 60 km per jam, orang yang nanggung, biasanya dari pengamatan penulis ya, lebih hati-hati. Orang yang jalannya 60 km per jam itu biasanya mereka sudah jalannya stabil semua. Kalau depannya kencang ya kadang dibiarin, kadang ikut kencang. Kalau depannya pelan, mau nyalip pun hati-hati. Kalau yang orang jalan 40 km per jam mau nyalip, saya naik, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, pokoknya langsung wer gitu ya. Mau putar balik gitu ya, langsung. Tapi memang ada orang yang ngebut ngawur, itu ada. Yang namanya jalan ya, isinya orang macam-macam. Orang yang ngebut wat gitu ada. Yang nggak peduli orang lain, orang disantapno kendaraan lain juga ada. Orang yang sifatnya ingin membuat orang celaka juga ada. Jadi pas kita jalan ya, dia menyesuaikan kecepatan kita. Kendaraan depan ada yang pelan, dia menyesuaikan kecepatan kita. Jadi dipepet gitu loh. Kita itu disuruh nabrak mobil depan itu yang pelan itu. Ada juga yang pernah penulis posting di YouTube ya, ada pengendara moge kan, itu dia dia jalannya itu nanggung gitu loh, akselerasi payah, padahal motornya motor 1000 cc.
mestinya akselerasi wat gitu kan, dia enggak, akselerasi seenaknya. Jadi akselerasinya itu membuat motor yang disalipnya itu beresiko menabrak pinggiran jalan, menabrak palang tiang atau besi melintang di jalan, dipaksa seperti itu ada ya, dan dilakukan oleh vlogger sayangnya, dan vloggernya sampai sekarang ya apa sadar kalau yang dia lakukan itu ngawur, salah, membahayakan orang lain, nggak ngerti penulis. Ini bukan soal kecepatan, karena saat dia melakukan itu nggak banter-banter banget gitu loh. Tapi ya masalahnya itu juga, motor iso banter, sepeda motornya bisa banter, tapi nyalipnya kok nanggung gitu loh, kelemak-kelemek. Motor bisa kencang tapi nyalip kelemak-kelemek yang akhirnya membahayakan yang di belakang. Nah itu yang penulis coba hindari. Kalau penulis nyalip, penulis berusaha orang lain tidak melakukan apa-apa, mereka tetap aman. Itu prinsip penulis berkendara. Masih ngebut, masih pelan kayak gitu. Jadi penulis tidak memaksa orang lain mengambil evasi, usaha menghindar ya. Jadi kalau sampai menghindar berarti penulis melakukan kesalahan. Lawan dari kalau tidak membuat orang lain menghindar itu ya setiap menyalip itu memaksa orang lain menghindar. Biasanya sih yang arah berlawanan yang disuruh menghindar. Jadi orang-orang seperti ini termasuk ambil risiko ya. Karena mereka seringnya nggak punya kaca spion, jadi mereka nggak tahu kondisi belakang itu kayak bagaimana. Jadi kadang ada yang ini ngawur juga ini, pelan tapi tengah. Jadi kadang ada yang mau belok ke kanan gitu ya, dia itu cuek, dia ambil kanan. Jadi orang yang di depan itu kadang sulit mau menghindar kemana. Jadi biasanya sih kalau yang penulis sering lihat bukan itu ya kasusnya ya, yang dari arah dia itu mau menyalip juga, terus yang yang kencang ini memaksa orang lain untuk menghindar. Nah, padahal yang depannya itu dia juga harus menghindari kendaraannya lagi mau masuk jalan. Nah, sering itu termasuk sering lah ya kejadian ya. Seringnya sih nggak sampai tabrakan, cuma hampir gitu lah ya. Terutama sih yang dari berlawanan arahnya itu yang harus melakukan evasif manuver ya, upaya menghindar yang mati-matian. Nah, lewat jalan kayak gini nih sering resiko juga. Jadi kayak gini nih ya, nyalip. Nah, dari arah berlawanan blind spot kan bisa ada. Nah, kayak gini nyalip orang yang nyalip orang ngawur lain. Jadi yang dari berlawanan arah pun harus menghindari orang-orang ngawur juga. Jadi gini, kalau di tikungan blind spot gini ngambil ngambil yang garis warna putih, nah itu resiko, karena yang kadang dari blind spotnya juga motong jalan juga. Ya ini salah satu yang penulis nggak berani ambil resiko. Ini orang jelas nih nyalip enggak, pelan enggak, kayak gitu berbahaya. Tuh kan,
nggak jelas dia mau nyalip atau enggak. Begitu nyalip, nah kondisinya sudah membahayakan. Kayak gitu itu ya, yang sering bikin ngeri. Orang-orang nanggung, nyalipnya nanggung, nggak jelas. Padahal dia pelan loh, nggak kencang. Tapi ya kayak gitulah ya, yang prinsip penulis pertama, orang lain jangan sampai menghindar, terus tidak gambling kalau ada orang yang nggak jelas maksudnya mau kemana. Orang-orang nggak jelas itu biasanya jalan pelan, jalan di tengah. Kadang dia bergeser ke kanan sedikit-sedikit, mulai dari kiri, padahal itu jalur kencang. Atau jalannya nggak jelas, mau ke kiri nggak jelas, ke kanan juga nggak jelas. Itu juga ada. Itu yang berusaha penulis hindari. Jadi untuk akselerasi untuk di jalan terus kencang ya, macam-macam kan ya. Dari membuat orang lain tidak perlu melakukan evasi manuver, terus yang kedua adalah meyakinkan orang depan itu mau jalan kemana. Karena ada yang kalau jalan itu wis gak jelas ya. Penulis mungkin termasuk salah satu yang penakut itu ya, karena ya penulis nganggap situasi kosong itu banyak. Yang satu karena penulis trauma, udah 2 kali ya crash, ada orang nyebrang mepet. Jadi orang nyebrang, posisi penulis di sini, orang nyebrang itu posisinya di sebelah kirinya mobil depan. Penulis kan nggak bisa lihat depan sama sekali ya. Penulis coba nyalip kendaraannya. Nah ternyata yang orang nyebrang ini dia mepet gitu loh. Jarak dengan kendaraan yang di sini itu dibuat pas. Jadi kalau nggak ada penulis, maka kendaraan depan ini akan ngerem. Jadi ngalah untuk biarkan orang nyebrang. Masalahnya penulis ada di sebelah kanannya. Dia nyalipnya mepet banget. Jadi nyebrang dari kendaraan besar, yang nyebrang ini nggak lihat apakah ada kendaraan lain di sekitarnya. Jadi kalau nyalip mobil, jadi lebih hati-hati. Terus apalagi yang kayak jalan-jalan gini, yang sering berbahaya itu adalah yang dari berlawanan arah. Berlawanan arah tiba-tiba ada yang menghalang, terus yang depan itu harus belok. Nah itu kita gimana ya, kalau yang searah dengan kita itu gampang untuk lihat dia mau respon bagaimana. Nah yang kalau berlawanan, apalagi malam hari gini, susah. Ini penulis masang kameranya di dada ya, jadi nggak kelihatan kalau penulis toleh ya, toleh ke belakang, toleh kiri, toleh kanan. Padahal dia ini berkendara, penulis sering juga lihat kiri kanan belakang ya. Spion penting ya. Kayak gitu itu kan bahaya itu. Ini padahal kendaraan depan nggak kelihatan, nggak mepet kanan gitu loh. Dia banyak orang itu ya nyalipnya nggak melalui prosedur. Jadi dia nyalip dari tengah
langsung ke kanan, nggak mepet kanan dulu gitu, nggak ada yang gitu. Nah gitu bahaya kalau kita nyalip kendaraan lain, itu kan blind spot juga. Nah itu juga bahaya. Kalau tikungan sendirian ya berani penulis kencang, tapi kalau tikungan ada orang lain gak wani, karena ya orang lain itu kadang bisa aja lebih berani dari kita, walau rasanya jarang kalau penulis ya, biasanya lebih pelan sih, beraninya cuma di jalan lurus toh, jalan lurus juga nggak kencang-kencang amat. Rupanya baterainya habis ya, penulis akhiri aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.